Selamat malam, Alfian, Gergis, dan teman-teman lain. Sebagian, Selamat malam, Pak. sebagian mungkin tidak ikut karena besok ada ujian sekolah, ada yang juga minggu depan ujiannya. Nah ini karena mendekati USN yang kita coba usahakan tetap masuk ya. Oke, langsung saja. Soal ini soal mudah semua, tapi babnya bab akhir. Kemampuan dasar tentang kelistrikan dan elektromagnetik. Nomor satu, sebuah rangkaian listrik tertutup terdiri dari satu loop tunggal dengan satu sumber tegangan V dan satu hambatan R. Jika arus yang mengalir pada rangkaian adalah I, manakah pernyataan yang benar menurut hukum dua? Logikanya sederhana ya. Jadi ini ada hambatan, kemudian dia dihubungkan dengan sumber tegangan V seperti ini. Dan yang ada arusnya sebesar ini R. Berarti kalau seperti ini, rangkaian loop sederhana itu tidak ada kerugian daya, berarti seluruh tegangannya itu dipakai untuk mengaktifkan hambatan ini, seperti ini. Sehingga kalau ini kita kurangkan, jadinya IR, dipindah ke sebelah sana ya, sama dengan 0. Seperti itu aja, sehingga jawaban kita adalah yang A. Sederhana sekali. Bagaimana kalau kita menghitung, misalnya seperti ini, dalam perhitungan atau dalam analisis, ternyata kita melakukan misalnya seperti ini ya, jumlah tegangan itu sama dengan 0. Ini kan berhubung kita berdua ini. Maka kita boleh menggunakan seperti ini. Dalam artian nanti I-nya akan bernilai negatif. I-nya akan negatif, dalam artian apa? Negatif di sini berarti arah yang kita tentukan itu berlawanan dengan arah sesungguhnya. Berarti masih ada kesalahan arah sedikit gitu. Tapi secara perhitungan tidak masalah dalam hitungannya. Kalau kita disuguhi dua formula seperti ini dan seperti ini, maka yang paling tepat adalah yang PB karena filosofinya seluruh tegangannya itu dipakai untuk mengaktifkan R sehingga habis tegangan logikanya begitu. Kalau hitungannya pakai ini tidak masalah, boleh. Cuman nilainya akan ketemu negatif dan itu artinya arahnya berlawanan dengan arah realnya. Nomor dua, di sekitar kawat lurus yang dialiri arus secara konstan akan timbul medan magnet. Arah medan magnet ini dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan dan ibu jari menuju arah ini. Jadi kalau ini ada arus melalui kawat lurus, maka arah arus ini adalah ibu jari. Ini adalah ibu jari. Genggaman empat jari lainnya itu menunjukkan arah medan listrik yang medan magnet yang mengelilingi kawat ini. Dan kita sudah sering jadi tunjukkan jempol ke atas, lalu kita pegang kawat ini, ya arah putaran empat tangan kita itulah arah medan magnetnya. Nomor tiga, faktor-faktor berikut ini dapat memperbesar gigi induksi. Gigi induksi biasa disebutkan dengan huruf epsilon ya, seperti ini. Yang dihasilkan oleh sebuah generator kecuali menggunakan induksi yang memiliki sifat magnet permanen sangat kuat pada kumparan, mempercepat putaran kumparan, memperbanyak jualitan menggunakan medan-medannya lebih kuat. Ini ada tiga hal yang memperbesar induksi itu berkaitan dengan kecepatan perubahan medan. Kecepatan perubahan medan itu kadang disebutkan flux magnetik dan itu diwakili oleh jawaban B betul. Memperbanyak lilitan betul, menggunakan magnet yang lebih kuat betul. Ya, yang A ini yang tidak kita pilih, maksudnya tidak memperbesar titik induksi gitu. Jadi magnet ini yang penting medan magnetnya kuat, berarti dia semakin kuat. Secara matematis dia disebutkan dengan banyak lilitan perubahan flux magnetik seperti ini terhadap waktu. Sementara flux magnetik itu adalah medan magnetik dikalikan luas penampang kumparannya. Sehingga kalau ini kita masukkan jadinya adalah N
luas penampang, bentar ya, luas penampang, lalu perubahannya terjadi kepada media magnetik terhadap, nah, jadi A kalikan B itu namanya seperti ini. Tetap ada perubahan. Nah, perubahan B terhadap waktu itu bisa dikatakan kecepatan putaran kumparan itu. Jadi namanya kecepatan atau laju perubahan media magnetik. Ini tiga-tiganya ini adalah faktor yang memperbesar GGA induksi. Dan yang nomor 4, sebuah transformator ideal memiliki 200 lilitan primer. Berarti jumlah lilitan primer NP itu 200, kemudian lilitan sekundernya sebanyak 50 lilitan. Tegangan pada kumparan primer maka VP itu 220 volt. Pertanyaannya berapakah tegangan pada sekunder? Ini sangat basic ya. Ini tentu saja tidak boleh ada kesalahan untuk soal seperti ini karena terlalu mudah, jangan terlalu lupa. Perbandingan antara lilitan dan tegangan itu sebanding. Artinya kalau kita membandingkan tegangan sekunder terhadap tegangan primer, maka kita membuat perbandingan yang sama, yaitu jumlah lilitan sekunder dibanding lilitan primer. Itu. Pertanyaannya adalah PS, NP-nya itu adalah 200, NS-nya itu VP-nya 220 ya, 220 volt, NS-nya itu 50 lilitan, NP-nya itu 200. Sehingga bisa kita hitung PS-nya adalah 220 dikalikan 50 bagi 200 itu kan seperempat. Itu sama aja 110 bagi 4, yaitu 55 volt. Jadi kalau jumlah lilitan sekunder seperempat dari lilitan primer, otomatis tegangannya yang sekunder juga seperempat dari tegangan yang primer. Ini bisa diterjemahkan 1/4 dari tegangan primernya. Karena lilitan primernya juga sama, seperempat dari NP-nya. Kita pilih yang B, dari yang A. Jika sebuah transformator step down digunakan untuk menurunkan tegangan, bagaimana karakteristik arus pada kumparan sekunder dibandingkan kumparan primer? Untuk trafo step down itu cirinya adalah tegangan pada primer itu lebih besar daripada sekunder karena dia turun. Begitu juga jumlah lilitan yang primer lebih banyak dibanding yang sekunder. Tetapi arusnya itu lebih kecil dibanding yang sekunder. Sehingga arus sekunder lebih besar daripada primer. Untuk step up kebalikannya otomatis. Nomor 6, sebuah rangkaian jembatan memiliki dua loop tertutup yang saling berhubungan. Perhatikan, dua loop berarti ada dua kotak seperti ini. Ini sekesannya ya. Nanti kandungan hambatannya berapa tergantung soal. Ini dua loop itu dua kotak, bisa kita katakan seperti itu. Jika kita menerapkan loop yang saling berhubungan, maksudnya di sini berhubungannya, ini berhubungan di sini. Jika kita menerapkan hukum kedua Kirchhoff pada salah satu loop dan mendapatkan hasil persamaan yang bernilai negatif untuk arah arus, artinya arah arus aktual atau yang sesungguhnya itu mengalami berlawanan dengan arah pemisalan loop kita. Itu kita misalkan. Jadi kalau kita misalkan arahnya begini, terus kita ikuti, ternyata arusnya itu ketemunya negatif. Berarti sebenarnya arah arus ini enggak seperti ini, tetapi berlawanan seperti ini. Dan kita sudah membuktikan ini, kalaupun hasilnya negatif, tidak usah diganti, tetap komitmen pada nilai negatif, tapi kita tahu arus yang benar itu sebenarnya arahnya enggak seperti itu. Nilainya tidak berubah, yang salah hanya arahnya. Dalam perhitungan, salah arah tidak masalah. Kecuali kita membahas vektor, baru harus ada. Sebuah kawat lurus panjang dari arus listrik sebesar I. Jika jarak satu titik dari kawat tersebut diubah menjadi 2 kali semula, maka induksi magnetik titik itu adalah benar.
Untuk induksi magnetik pada kawat lurus, misalkan ini kawatnya ada arus sebesar I, lalu ada titik tertentu di sini, titik tertentu misalkan di titik P, yang jaraknya itu sebesar A, gitu ya. A. Maka nilai medan magnetik di titik P, medan magnetik di titik P, kita tulis dB, berarti mu 0 kalikan arusnya berapa ampere dibagi 2 pi kalikan jaraknya. Nah, berarti kesimpulannya apa? Antara medan magnetik dan jarak itu berbanding terbalik. Tidak ada kuadrat, juga nggak ada akar. Itu berarti B berbanding terbalik dengan jaraknya. Seperti ini terbalik itu. Maka kita bisa bikin persamaan seperti ini. Medan magnetik di titik B pada keadaan yang kedua dibanding medan magnetik pada keadaan semula itu berarti berbalik ya, jarak yang semula dari jarak yang sekarang seperti ini. Nah, di situ dijelaskan jika jarak sudut dari kawat dijadikan 2 kali, dijadikan 2 kali semula, itu artinya A2-nya 2 kali. Berarti B2 sama dengan A1 per A2, 2 kali semula dikalikan dengan B1. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan nilai B2-nya itu setengah kali dari medan magnetik semula. Tapi jawabannya yang A. Kalau gaya Coulomb itu terbalik kuadrat, gaya gravitasi juga sama, berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Tapi kalau kuadrat medan magnetik berbanding terbalik dengan jarak tanpa kuadrat. 8. Hukum lain merupakan konsekuensi logis dari hukum dasar fisika yang sangat penting, yaitu hukum kekalahan energi, kekalahan besar, apa ini juga. Hukum lain nomor 8. Konsekuensi logis dari hukum kekalahan energi ya. Hukum kekalahan magnetik nggak ada, hukum quantum ada, tapi untuk itu pada partikel dan bergerak ya. Seperti ini yang sesuai dengan hukum kekalahan energi. 9. Sebuah transformator trafo ideal, non ideal memiliki efisiensi sebesar. Oke, kita lihat dulu efisiensi trafo, sama seperti ini, itu 80%. Kemudian trafo ini dihubungkan dengan sumber tegangan, berarti tegangan primer sebesar 200 volt. Menghasilkan daya output pada kumparan sekunder, berarti Vs sebesar 400. Berapakah besar arus yang mengalir pada kumparan primer? Pertanyaannya berapa IB? Dan menghasilkan daya ini ya. Ini daya guys. Bukan ini apa daya. P. Daya output, daya sekunder 400 volt. Berapakah IP-nya? Nah, dari sini untuk efisiensi dulu ya. Efisiensi itu adalah perbandingan tegangan sekunder terhadap tegangan primer atau output dari input dikalikan 100%. Itu efisiensi trafo. Di soal yang ada adalah apa ini? PP dan PS dihubungkan dengan sumber tegangan primer dan daya output pada kumparan sekunder sebesar 400. Nah, sekarang kita lihat dulu ini. Kalau kita tulis, misalnya ini efisiensi 80%, daya outputnya itu 400 volt, daya inputnya kita belum tahu, dikalikan dengan 100 volt, 100%. Nah, kita bisa mainkan ini. Berarti ini kita bisa coret, persentasenya kita coret seperti ini.
Maka untuk daya primer kita bisa hitung 400 dikali 100 dibagi 80. Nah, berarti untuk daya output, daya input atau primer adalah 40.000 bagi 80 atau 4 bagi 80 itu kan 5 ya. 500 itu watt. Jadi masuknya 500, keluarnya 100, keluarnya 400. Berarti 100 itu kerugiannya. Nah, daya itu tegangan dikali arus, ini daya. Hasilnya adalah 500. Pertanyaannya berapakah arus primer? Berarti tulisannya 500 dibagi tegangan primer. PP-nya itu 200. 200. Jadi jawabannya adalah 2,5 ampere. Kita pilih yang A. Nomor 10, sebuah rangkaian listrik memiliki dua loop. Loop pertama memiliki total KVA 12 volt dan hambatan total 4 ohm. Loop kedua memiliki hambatan yang terhubung dengan loop pertama sehingga menghasilkan arus cabang 1 ampere yang berlawanan arah dengan prediksi awal. Pernyataan yang benar. Misalkan kita gambar, bisa nggak pernyataan ini kita gambar gitu ya. Umpama kita gambar itu kayak apa? Coba kita munculkan gambarnya biar saya. Berarti ini ada tegangan, ada begitu. Ini 12 volt. Kemudian hambat total loop itu 4 ohm. Loop kedua memiliki hambatan yang terhubung dengan loop pertama. Berarti ini hambatan terus seperti ini. Hambatan yang terhubung dengan loop pertama juga. Ini katakanlah seperti ini ya. Masuk akal enggak kalau kita gambar tengah. Sehingga mengalir arus cabang 1 ampere yang berlawanan arah prediksi awal. Pernyataan yang benar. Hukum Kirchhoff tidak dapat digunakan bila hambatan pada loop tersebut harus berubah menjadi negatif. Oh, nggak perlu. Tegangan pada loop kedua pasti nol. Jawabannya yang mana? Teng-teng. Kalau hukum Kirchhoff kedua, ya jelas pokoknya ada loop gimana pun gambarnya seperti ini, maka persamaan Kirchhoff-nya tetap valid ya. Kita hanya perlu konsisten dengan tanda arah arus yang saat dituju. Kata-kata ini menunjukkan seandainya kita itu salah arah, itu tidak perlu diganti, tetap teruskan menghitung dan itu tidak akan mempengaruhi lagi. Sehingga dengan kita itu yang misalnya ini ya, misalkan ini kita bikin arahnya itu seperti ini. Ini arahnya kayak gini. Dengan ini misalnya arahnya itu begini. Ini ke sana, ini ke sana. Nah. Ini ke sini, berarti ke sana. Nah, misalkan seperti ini. Nanti ini arus yang kedua ini itu biasanya adalah negatif. Ini katakanlah ke 1, ini ke 2. Kalau kita tuliskan misalnya di sini berapa ya? 3 ohm misalnya. Sini 1 ohm. Nah, lalu di sini misalnya kita bikin 1 ohm itu aja ya. Atau 2 ohm lah. Seperti ini. Jadi total loadnya load 1 itu 3 dan 1 berarti 4. Sesuai kata-katanya ini 4. Berarti kan 3 ditambah 1 itu 4. Dan load yang kedua tidak perlu ada ini gitu. Mengalir arus cabang seberat 1 ampere yang berlawanan.
Bentar. Kalau begitu hambatannya nggak diketahui yang kedua ini. Ini nggak diketahui. Nah, nggak diketahui, tetapi harusnya diketahui. Kita nggak tahu, misalkan negatif itu. Nah, di sini arahnya berarti ke sana nih sebesar 1 ampere. Nah, ini jelas negatif. Kenapa? Karena di situ diketahui 1 ampere berlawanan dengan arah yang kita prediksi awal. Panah bentuk melengkung di dalam loop ini itu di arah yang kita prediksi, kenyataannya ternyata berlawanan. Ya kan? Gambarnya seperti itu. Hambatannya nggak tahu. Di loop kedua diketahui, loop kedua memiliki hambatan yang terhubung dengan loop pertama. Nah, itu hambatan terhubung, maka kita tidak tahu hambatannya. Nah, kalau kita ke pertama kita tulis, maka loop pertama, ini loop pertama, loop kedua, kita gambarkan, loop satu. Berarti negatif 12 ditambah 3 kali I1 ditambah ini pada saat di sini, pada saat di hambatan 1 ohm, yang I1 itu ke bawah, yang I2 ke atas, ya kan? Sesuai dari sama-sama ke bawah. Berarti kita tambahkan 1 ohm I1 plus I2. Ini hasilnya 0. Kita teruskan 3I1 tambah 1I1 itu kan 4. 4I1 ditambah 1 kali I2 bagi I2, 12 pindah ke kanan jadi positif, 12 volt. Itu loop kedua, loop pertama. Loop yang kedua, kita bisa bikin dari mana saja. Misalkan kita mau dari 1 ohm, berarti langsung dari 1 ohm, I1 plus I2 sama, karena hal sama, ditambahkan dengan RX. I2 dikalikan RX, kita tidak tahu, hasilnya 0. Nah, berarti I2 itu negatif 1, kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke persamaan nilai I 1 ampere yang arahnya berlawanan, itu kita masukkan. Oke, kita eksekusi dulu nilai-nilainya. Nah, ini berarti 4I1 ditambah, ingat ini min 1. Kenapa min 1? Karena berlawanan arahnya sama dengan 12. Kita dapatkan berarti 4I1 sama dengan 13. Ya kan? Lalu I1-nya kita dapatkan 13 dibagi dengan 4 ampere. Kemudian dari sini RX-nya bisa kita hitung. Seperti itu. Berarti untuk yang ini I1 13/4 ditambah I2 min 1, jangan lupa nilai I2-nya min 1, ditambah lagi min 1 kalikan RX. Hasilnya itu 0. Dengan 0 ya, ini 0. Berarti kita teruskan ini di 13/4 dikurang 1 berarti 4/4 sama dengan RT. Berarti ini ada 9/4 sama dengan RT. Artinya apa? RT-nya adalah 12/4 ya. 2, benar ya? Kalikan 2/4, 2,25. Oh. Maka kalau untuk 1 ampere, berapakah nilai hambatan minum 1 bisa kita hitung. Seandainya kita sudah menghitung berapa hambatannya. Jadi jawaban itu sudah valid, persamaan Kirchhoff-nya tetap valid, kita gunakan persamaan apa adanya, tidak perlu, kita hanya perlu konsisten dengan tanda arah arus. Kita buktikan arah arusnya itu berlawanan dengan arah yang sesungguhnya dengan cara kita buat negatif I1 dan I2-nya, dan kita masukkan ke I2 masing-masing negatif, mana itu ini kita masukkan negatif, kemudian kita dapatkan I1, ini juga kita masukkan negatif, kita masukkan negatif, kita dapatkan R. Itu namanya kita konsisten dengan arah. Min kita pakai arah min itu. Nomor 11, dua buah kawat lurus panjang diletakkan sejajar satu sama lain. Jajar satu sama lain seperti ini.
dengan jarak tertentu. Jarak biasanya kalau kawat lurus itu pakai simbol A, ini jarak. Jika kedua kawat tersebut dari arus yang sama besar dengan arah yang berlawanan, arahnya berlawanan, tetapi nilainya sama. Satunya misalkan ke atas, ini di satu, satunya ke bawah, bagian di dua. Maka galorennya, kalau arah berlawanan, maka akan terjadi galoren yang saling menjauh. Ini galoren. Gaya loren juga sama, saling menjauh. Gaya loren. Tolak menolak. Oke. Kalau arah arusnya searah, entah itu ke atas semua, entah ke bawah semua, maka saling menarik. Jadi tinggal-tinggal. Ini memang konseptual. 12. Sebuah magnet batang digerakkan masuk ke dalam sebuah kumparan. Oke, berarti bisa dibayangkan ya, ada kumparan, lalu ke dalamnya itu ini kumparan. Nah, ini ada magnet batang dimasukkan ke dalamnya, ini magnet. Nah, digerakkan ke sana. Maju mundur lah, digerakkan ke sana. Nah, jadi gerakannya maju mundur di dalam kumparan. Ke dalam sebuah kumparan kawat dengan kutub utara terlebih dahulu. Berarti ya di sini kutub utara dimasukkan dulu, kutub utara, kutub selatan. Di dalam kumparan flux magnetik akan meningkat. Dan ujung kumparan yang didekatkan dengan kutub dengan apa didekati magnet akan menjadi kutub utara, itu benar bakar. 12. Meningkat dan ujung kumparan yang didekati magnet akan menjadi kutub utara. Ya, kutubnya akan sama ya. Flux magnetik itu perubahan medan magnetik. Perubahannya itu nilai dan arahnya ya berubah. Jadi kalau digerak, semakin bergerak di dalamnya, semakin cepat bergeraknya, semakin besar peningkatannya. Ini hukum Lenz ya. Ini hukum Lenz. Nomor, oh iya, ini sudah benar semuanya. Ada Nara, ada Rahel, ada Atila. Selamat malam semuanya. Nomor 13. Sebuah kumparan tipis berbentuk lingkaran dengan radius L memiliki jumlah lingkaran sebanyak N di akhir arus. Kuat medan magnetik di titik pusat lingkaran tersebut kumparan ini ya. Ini pusat kumparan, jadi kumparannya itu seperti ini. Oh, bisa bayangin ya. Tapi tipis, nggak sampai panjang. Berarti kawatnya tipis. Banyaknya lilitan itu disebut dengan N. Lalu dari tengah-tengah sampai ke pinggir itu adalah jari-jari. Jadi ini peningkatan. Terus pada kawat ya ada arus besar I. Ini ada arus besar I. Kuat medan magnetik di titik pusat tinggal itu adalah apa ini? Kuat medan magnetik di titik pusat lingkaran berbanding lurus dengan jumlah lilitan. Berbanding dengan jumlah lilitan. Gimana rumusnya? Untuk mencari medan magnetik di mana? Di pusat ya. Berarti mu kali N kali I. Ya kan? Dikali I. Lalu
kalikan dengan R. Dan berlurus dengan ini, lurus dengan ini, berbanding lurus dengan jumlah N. Bentar ya. Pertanyaannya itu apa ini? Oh iya benar. Medan magnetik itu ini guys. Nah ini ya. Ini berbanding terbalik dengan R dan lurus dengan jari-jari dan jari-jari. B sebanding dengan I, B terbalik dengan R. Dengan N juga ini, dengan I juga, dengan N juga, tapi konteksnya di situ dengan N. Jadi B itu terbalik, sebanding dengan I, dengan N gitu ya. Seperti ini. 14, kita pilih yang A. Inti besi pada trafo umumnya dapat dibuat berlapis-lapis yang diisolasi satu sama lain, jadi dilengketkan. Tujuan utama dari desain struktur ini adalah untuk memperkecil kerugian daya akibat arus eddy. Jadi yang kemarin saya eh, saya sampaikan ya di pertemuan terakhir saya yang ada arus eddy, arus yang terjadi pada trafo. Membuat mekanisme info dari fungsi memberikan jawabannya memperkecil kerugian daya. Jadi inti besinya itu dibuat tipis-tipis. Bisa juga kan gini ya. Jadi ini adalah inti besinya terbuat dari apa namanya berbentuk kotak tapi lubang. Kira-kira begini. Nah, mana gambarnya ini ya. Nah, ini. Terus ini ada lubangnya ya di sini. Dan lubangnya seberapa ini? Ini ada lubangnya ini. Nah, nanti lilitannya ada di sini. Ini juga lilitannya di sini. Nah, katakanlah begitu ya. Nah, besinya ini ada yang dibikin berlapis-lapis. Jadi satu kotak digabung, ini satu kotak digabung tipis, digabung lagi satunya di sini, gabung lagi satunya di sini. Jadi tidak bentuknya tipis-tipis, digabung seperti kue lapis itu, seperti ini. Nah, yang bagus itu yang kayak gini, yang tipis-tipis ini, lalu diikat oleh kumparan, sama, ya, kumparan diikat di ini juga sama, ada kumparan diikat sama. Nah, ini kumparannya seperti itu. Ya. Ini tidak masalah, ini juga nggak masalah, tapi yang bagus yang bawah. Jadi dibuat berlapis-lapis. Nah, besinya itu ada yang utuh, ini besi utuh, inti utuh, ini berlapis intinya. Yang bagus itu yang kedua, untuk memperkecil arus eddy, arus yang muter di sepanjang intinya itu. 14, sebuah rangkaian listrik jika listrik memiliki tiga resistor yang disusun membentuk suatu loop dengan loop searah jalur jam. Oke, tiga resistor berarti seperti ini, seri berarti ya. Katakanlah ini ada tegangan, ini ada hambatan, ini ada hambatan.
Ini juga hambatan. Nah, gini. Karena nggak ada nilainya, kita sebut saja itu adalah R1, ini adalah R2, ini yang R3, ini adalah tegangannya. Nah, kita lihat, jika arus real, arus sesungguhnya itu mengalir berlawanan arah jarum jam. Dengan loop yang kita buat, itu arahnya searah jam. Berarti loopnya itu seperti ini, loopnya itu seperti ini loop yang kita bikin. Arah sesungguhnya itu melawan. Jadi arus sesungguhnya atau yang real yang terjadi pada rangkaian sesungguhnya itu berlawanan dengan jarum jam. Berarti negatif. Berarti kalau kita hitung seperti ini, I-nya itu negatif. Nah, ini terjadi ketika bagaimana? Ketika seperti ini, bahwa V ditambah I, karena saya ditambahkan semuanya seperti ini. Sama dengan 0. Artinya apa? Ini I, kalau R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan min P. Maka I sama dengan min, nah ini negatif. P dibagi R1 tambah R2 tambah dengan R3, negatif. Maka jawabannya negatif. Bentar ya, kita cek. Sebuah rangka listrik mengalir 3 resistor yang disusun membentuk suatu loop dengan arah searah jam. Oke, intinya ini yang kita buat. Jika arus real mengalir berlawanan, oh iya, harusnya ini guys. Dari mana tahunnya ini? Nah, yang kita pilih aja. Jadi V plus IR gitu, seperti yang tadi. Seperti ini ya. Nah, ini. Jadi kalau persamaannya V plus IR itu hasilnya negatif. Diperhatikan ini, yang enggak. Karena kalau kita teruskan nilai ini kalau kita teruskan hasilnya sama dengan yang tadi. Bedanya cuma R-nya satu di sini. Ini kalau kita teruskan IR sama dengan min V kan. Berarti I-nya adalah min V per R. Nah, sumbernya kan begini persamaannya. Berarti V plus IR itu harusnya negatif. Oke. Oleh karena itu, pilihan kita adalah V plus IR. Nah, P plus R-nya itu R total ya. Ini R-nya itu R total. Nah, 16. Perhatikan sebuah kawat berbentuk persegi panjang yang berada dalam medan magnetik mungkin berarah masuk ke dalam halaman. Maksud itu bidang gambar ya. Jadi bayangkan di sini ada kawat persegi panjang, terus medan magnetiknya masuk ke daerah sini. Jadi kita gambarkan seperti ini. Ini medan magnetiknya. Nah, berarti masuk itu istilah menjauhi pengamatnya kita. Kalau mendekati lambangnya dot atau titik seperti ini. Nah, kalimat itu begini maksudnya. Medan magnetik kemudian masuk ke bidang gambar. Halamannya ya ini, halaman layar ini. Jika luas permukaan kawat tersebut diperbesar secara konstan, diperbesar jadi membesar, nambah satu, dua, tiga gitu. Luasnya ya, dengan cara menarik salah satu sisi keluar. Arah arus induksi pada kawat adalah
secara konstan. Bentar ini. Jika luas permukaan kawat tersebut diperbesar secara konstan dengan cara menarik salah satu sisi keluar. Salah satu sisi berarti misalnya yang ini ditarik ke sana. Ya kan? Maka arusnya akan seperti apa? Jadi kawat kalau bergerak dalam medan dia akan mengenai gaya loreng ya, gaya loreng. Berarti akan ada arus yang berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi di sini akan ada arus yang berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti ini. Tapi kalau medannya titik, dia akan searah. Kita tarik. Karena di sini ada gaya loreng ya. Oke. Sebuah solenoid itu kumparan. Solenoid itu seperti ini, kayak tadi, lilitan. Ini namanya solenoid, kumparan. Solenoid. Yang panjang memiliki N lilitan persatuan panjang. Diakhiri arus. Jika sebuah partikel bermuatan listrik positif bergerak masuk ke dalam solenoid tersebut tepat sepanjang sumbu pusat solenoid, maka partikel akan bergerak lurus dengan kecepatan rentan tanpa mengalami gaya magnetik. Jadi tepat di sumbu ya. Jadi sumbunya itu mana? Sumbunya itu ya yang tengah-tengah. Sumbunya itu di sini. Di sumbunya. Nah, terus ada partikel nih. Ini partikel bermuatan positif. Maka dia tetap akan bergerak lurus tanpa tertarik oleh medan magnetik yang dihasilkan oleh kumparan itu. Tapi kalau dia itu bergeraknya itu kenapa begitu? Karena di tengah-tengah ini gaya tarik-tariknya itu sama. Jadi ketika katakanlah ini kumparan itu. Nah, ketika partikel sampai sini, itu dia sebenarnya ketarik. Ada yang ke atas dan ke bawah, tetapi sama. Kalau tarikannya sama, maka dia akan tetap lurus ke sana. Tapi kalau dia tidak disumbu, agak pinggir sini misalnya, nah dia akan cenderung ke sana, cenderung ke arah karena jarak jarak pengaruh medan magnetik yang dihasilkan oleh kawat itu berbeda. Ini kan jaraknya sedikit, ini kan banyak, berarti lebih baik, lebih besar yang sini. Tapi kalau di tengah-tengah jaraknya sama, maka dia tidak terpengaruh oleh gaya magnetik yang A. Sebuah transformator step up digunakan pada jalur transmisi listrik jarak jauh. Alasan utama menaikkan tegangan listrik pada pengiriman daya jarak jauh adalah menurunkan arus sehingga meminimalkan bukti daya akibat panas pada kabel hambatan air betul. Jadi semakin jauh target beban yang akan dikirim oleh PLN itu tegangan semakin besar, maka ada istilahnya itu saluran udara tegangan tinggi (SUTT). Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Bentar. Ini nilainya sekitar 35 kilovolt hingga 350 kilovolt. Lalu tegangan di Indonesia itu kebanyakan 150. Di sini ada nggak ada dari Yosemulyo ke Banyuwangi kiri, kalau ada ke arah Patung Kuda terus ke kiri Polres terus lurus menuju ke Ketapang sana tapi lewat utara, itu akan ada stasiun GI namanya Gabindo. Itu salah satu stasiun
SUTT. Jadi itu tegangannya 150 yang akan disalurkan menuju ke Bali itu melalui belakang Hotel Manyar. Kalau yang di Banyuwangi mungkin tahu ya. Itu dari situ dari kabel tower-tower itu diturunkan, tekanannya diubah lalu dimasukkan ke dalam laut. Melewati daerahnya di belakang Hotel Manyar. Mungkin kalian bisa lihat di situ. Terus ada juga jenis itu SUTET atau SUTET. Mungkin sudah dengar ini ya, saluran udara tegang ekstra tinggi. Ini sekitar 350 kilovolt hingga 700-an, 750 700-an kilovolt. Di Indonesia itu pakai 500. Probolinggo, Python itu pakai ini. Kalau di Banyuwangi nggak ada yang 500. Semuanya SUTT bukan SUTET. Itu sekitar 500 kilovolt. Di Probolinggo, Pasuruan itu kalau tekanan tower tinggi itu 500 kilovolt. Dinaikkan sebesar ini itu untuk memperkecil rugi daya, meminimalkan rugi daya, agar arusnya itu sedikit arusnya yang di kabel sedikit sehingga kalau arusnya sedikit panasnya itu nggak banyak. Nah, panas yang dimaksud oleh soal ini itu begini. I kuadrat dikalikan itu panas. Sehingga I-nya itu dikecilkan sekecil mungkin dengan cara menaikkan tegangan. Dengan cara menaikkan tegangan. Itu. Nomor 19. Dua-dua loop pada satu rangkaian listrik saling membagi sebuah resistor bersama sebesar 2 ohm. Jika arus dari loop 1 melewati resistor ke bawah dengan nilai 3 ampere dan arus dari loop kedua melewati resistor tersebut ke arah ke atas dengan nilai 1 ampere, maka total penurunan potensial di resistor tersebut ditinjau di loop 1 adalah, jadi ini seperti dua kotak seperti ini. Ini ada hambatan yang berbagi. Ini juga sama, ini ada loop sana. Anggap yang sebelah kiri kita sebut sebagai loop 1, yang sebelah kanan sebagai loop 2. Yang kita tinjau hanya hambatan yang beririsan ini. Lalu kita sebutkan jika arus pada loop 1 melewati R, ini R-nya. R-nya itu sebesar 2 ohm. Ini 2 ohm. 2 ohm. Ke bawah. Berarti akan ada arus dari loop 1 ini ke bawah. Kita sebut I1. Kemudian ini 3 ampere. Ya, 3 ampere. Dan loop 2 melewati R itu ke atas. Ini I2. Jadi I1-nya 3 ampere, I2-nya 1 ampere. Total penurunan potensial. Ya gampang aja. Kita sebut ini ada titik, anggap titik A, anggap titik B. Kalau VAB berarti hambatan VAB A ke B berarti I1 min I2 dikalikan dengan R. Nilainya berarti 3 dikurang 1 dikalikan 2. Nilainya berarti 4 volt. Tapi kalau VBA berarti kita balik I2 min I1 dikalikan dengan R. Di sini 1 min 3 dikalikan dengan 2. Hasilnya min 4 volt. Nah, kalau ditanyakan penurunannya ya 4 volt. Sama-sama beda arahnya kan. Pilihannya ada di A. 4 volt. Nomor 20 sudah saya ambilkan ya, belum saya baca kopi. Saya ambilkan nomor 20.
di sini. Ini soal nomor 20 dan tadi saya share. Sebuah kawat logam berbentuk lingkaran berada dalam pengaruh medan magnet luar. Flux magnetik yang menembus kumparan berubah terhadap waktu memenuhi persamaan. Itu pakai flux, fluxnya dalam lambang V. Ini bacanya V ya, ini lambang ini. Ini dibaca V. V dalam T adalah 3T kuadrat plus 2T plus 1. Pertanyaannya, besar GGL induksi yang dihasilkan saat T-nya 2 detik. Ini satuannya Weber. Weber. Nah, kita lihat, ingat ya. Ingat, GGL induksi adalah sebuah kawat. Jadi, kalau sebuah kawat berbentuk lingkaran, lilitannya hanya satu. Berarti N-nya cuma satu. Satu lagi satu kawat. Jadi ini N perubahan flux per waktu. Ini secara kasar, dia hanya berubah dari 5 ke 4, dari 0,4 ke 1, itu berubah. Tapi kalau persamaannya bentuknya persamaan T, maka dia akan bertransformasi menjadi seperti ini. E sama dengan N, langsung turunannya. D flux per dt. Seperti ini. Ini turunan. Turunan bisa disebut juga diferensial. Kita sebut turunan pertama. Dari flux magnetik. Nah, turunannya kita ingat pada matematik. Jadi kita teori dulu mengingatkan tentang materi turunan. Apa nih? Mengingat turunan pada matematika. Ini sudah sering. Kalau ini berkali-kali ya cukup lama, cukup banyak membahas ini ya tentang turunan. Itu begini. Jadi misalnya flux ini koefisien dikalikan T, pangkatnya adalah N. Ini basicnya ya. Jadi nanti K itu ada angkanya, N ada angkanya, T itu pangkat variabel. Maka kalau diturunkan, tulisnya begini. D flux terhadap waktu. D flux per dt. Ya. Caranya adalah pangkatnya dikalikan dengan K. Dikalikan dengan K, lalu T-nya ini pangkatnya kurang 1. Itu prinsip dasar matematik seperti ini. Nah, contoh, kita gunakan satu suku dulu ya. Misalnya di sini 2T pangkat 2. Oke, misalkan kita bedakan saja koefisiennya. Kita ambil 3 itu ya. Kita bedakan koefisiennya. Misalnya 3. Berarti dari sini sudah kelihatan gitu ya. Berarti ini adalah K. Ini K, lalu ini adalah N. Berarti K-nya 3, N-nya 2. Otomatis kalau ini diturunkan, D flux per dt adalah N kali K, berarti 2 dikali K, 3, T tetap pangkatnya turun 1. Hasilnya adalah 2 kali 3 itu 6, T pangkat 1 tidak usah ditulis, 6T. Ini hasil turunan pertama flux terhadap waktu. Contoh lagi. Contoh lagi. Saya punya persamaan flux sama dengan misalnya nih ya. Min tak tulis T kuadrat atau T pangkat 3 dikurang
2T kuadrat itu ditambah misalkan 5. Berarti kita turunkan satu-satu. Ini suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga. Satu-satu untuk menghitung turunannya. Gitu. Nah, oleh karena itu, kita akan bagi ini dulu, lalu ini dulu, yang ini. Nah, dari sini, kalau kita nilai kita hitung K dan N-nya, K itu di depan T, berarti kalau udah itu 1, berarti ini K-nya 1. Pangkatnya 3, karena T pangkat 3. Yang sini itu K-nya 2. Pangkatnya juga 2. N juga 2. Di sini K-nya itu 5. Tetapi tidak ada pangkatnya 0. Karena 5 itu sebenarnya bisa ditulis 5 dikali 1. 1 bisa saya tulis menjadi T pangkat 0. Nah, ini sebenarnya. Sehingga K-nya itu adalah 5, N-nya itu 0 pangkatnya. Ngitungnya satu-satu. Sehingga kalau dihitung di fluk per dt-nya, turunan pertama fluk terhadap waktu, D fluk per dt satu-satu ya. Rumusnya tetap pakai ini, sama kayak gitu rumusnya. Berarti yang pertama, N itu 3, K itu 1, T pangkat N 3 kurangi 1, selesai, dikurang. Berikutnya nih, K, N-nya itu 2, K-nya itu juga 2, pangkatnya dikurang 1. Yang sini ditambah N-nya itu 0, K-nya itu 5, dan seterusnya kan. Berarti ini 0 kan. T pangkat 0 min 1. Ini jelas 0 dengan ini hasilnya 0. Tinggal yang ini. Turunan pertama fluk terhadap waktu. 3 kali 1 itu 3. T pangkat 3 kurang 1 pangkat 2 atau T kuadrat. 2 kali 2 itu 4. T pangkat 2 min 1 pangkat 1. Ini aja. Ini yang 0. Jadi hasilnya itu T kuadrat, 3T kuadrat min 4T. Pokoknya ikuti cara ini, gampang kan? Tinggal kalikan, terus pangkatnya dikurangi. Nah, cara yang ini kita lakukan untuk menyelesaikan nomor 20 ini. Kita kembali ke soal. Kita kembali ke soal yang nilainya sudah tentukan ini. Ya. Jadi nilainya berarti fluk soal real adalah tertulis di situ berapa? 3T kuadrat plus 2T. 3T kuadrat plus 2T plus 1. Gitu kan persamaannya. Nah, ini sekaligus materi ya. Kita cari D-nya dulu, turunannya. Berarti kalau kita lihat di sini, yang sini, itu K-nya jelas 3, pangkatnya jelas 2. Kalau yang sini, koefisiennya adalah 2, pangkatnya jelas 1. Ini kan 1. Kalau yang sini, K-nya 1, tapi T-nya nggak ada, artinya pangkatnya itu 0. Maka kalau diturunkan, turunan pertama dari fluk terhadap waktu adalah N 2 dikali K 3 kali T pangkatnya turun 1, 2 kurang 1. Ditambah N 1 kalikan K itu 2 dikalikan T pangkatnya 1 turun 1. Yang ini jelas N 0 dikali K 1, T-nya pangkat 0 min 1. Lagi-lagi ini hasilnya 0 di sini aja. Kita teruskan. D fluk per dt sama dengan 2 kali 3 itu 6.
T pangkat 2 kali 1, jadi pangkat 1 masih ditulis, ditambah 2 kali 1 itu 2, T pangkat 1 minus 1 pangkat 0. Ini 0 kali 1 jelas 0. Hasilnya kita sempurnakan, D flux per dt adalah tetap 6T di sini, tetap 6T. Nah ini 2, T pangkat 0 sama dengan 2, T pangkat 0 itu 1. Jadi hasilnya itu ini. Lalu kita masuk ke DGL yang dimaksud oleh soal. Ya kan, DGL yang dimaksud oleh soal itu adalah data yang dibaca. Ini soal. DGL-nya adalah main and develop per dt. Kita masukkan main n-nya itu 1. Dari mana tahunya? Tadi sudah tak sampaikan. Ini. Sebuah kawat logam berbentuk lingkaran sama aja, ini kan cuma 1. Lalu kita tuliskan develop per dt adalah 6T plus 2. Gitu. Dan ini di saat T-nya itu diminta 2 detik, perhatikan di soal, ini T-nya 2 detik. Nah, kita masukkan ke sini. Berarti IGL-nya adalah min 1 dikali 6 kalikan 2 ditambah dengan 2. Hasilnya adalah min 1, ini 12 plus 2. Berarti jawabannya adalah min 14 volt. Nah, kita pilih yang 14. Kalau ada jawaban saat A 14, D-nya min 14, maka pilih yang min 14. 14 volt. Min itu karena efek kutub berlawanan ya, kutubnya searah ya tadi. Jadi ada faktor minnya. Kalau T-nya misalkan 0,7 ya masukkan apa adanya. Misal T-nya, misal dalam soal T misalkan 0,8 detik ya, berarti E-nya langsung min 1 kalikan 6 dikali 0,8 ditambah dengan 2 gitu terus. Berarti E-nya sama dengan min dari ini 4,8 ditambah dengan 2, berarti min 6,8. Seandainya tinggal masukkan saja. Itu 6. Kalau Anda klik di soalnya, kita pilih 14 itu benar ya. Misalkan di ini nilainya, misalkan tak klik di sini itu 14 ya, itu benar. Dan serai. 21. 21 ini konseptual. Harus ambilkan dulu. Bentar. Dua satunya tak tahu semua. Sebuah toroida, nah toroida itu kumparan yang dibuat melingkar. Secara sketsa itu gambarnya kayak gini. Ini ada kumparan terbuat ditekuk di sini. Karena ya biar bagus. Nah gitu. Jadi kumparannya itu dibuat lingkaran. Kalau kumparan itu kan seperti ini. Nah itu ditekuk dibuat melingkar gitu. Ini namanya toroida. Ntar kalau ini solenoid. Namanya solenoida.
Kalau kumparan yang diputar, nah, namanya toroida. Nah, itu. Sebuah toroida memiliki radius efektif. Kenapa disebut efektif? Karena radiusnya kan ada dua tuh. Bisa yang sampai ke pinggir luar, bisa sampai ke dalam saja. Ini katakanlah R1, ini R2. Tergantung seberapa lebar lilitannya gitu kan. Maka harus ada radius efektif. Radius efektif untuk toroida radius efektif toroida itu adalah R, itu rata-ratanya setengah dari R1 plus R2. Kita ambil tengah-tengah ini, itu namanya R efektif. Radius efektifnya adalah R dan jumlah lilitannya N. Berapa kali melingkarnya itu N. Toroida diambil arus sebesar I, di manakah letak medan magnet dengan intensitas terkuat pada komponen tersebut, di ujungnya atau di pusatnya, atau di bagian rongganya. Gimana itu? Di ruang rongga lingkaran lilitan toroida. Jadi di sini, di sini, di ruang rongga, di ruang rongga lingkaran lilitan toroida. Oh, bukan. Di ruang rongga berarti di sini, di daerahnya ini. Siapanya yang A. Ini kemampuan apa namanya kita siapkan dengan membaca saja ini ya, banyak membaca tentang toroida. Dua-dua, dua-dua itu tentang apa nih? Trafo, tatanan kan, nomor dua-dua. Tentang sebutkan dua-dua. Sebuah transformator ideal step down dihubungkan dengan beban lampu penurun tegangan. Jika luas penampang kawat pada kumparan primer diganti dengan jenis kawat yang memiliki hambatan jenis jauh lebih tinggi tanpa mengubah jumlah lilitan, efek fisik yang terjadi pada tegangan output adalah apa itu? Yang diganti kawatnya. Yang diganti itu apa nih? Penampang kawat dibuat lebih besar. Di, Bentar. Jika penampang kawat pada kumparan primer diganti jenis yang memiliki hamba jenis jauh lebih tinggi tanpa mengubah jumlah lilitan. Kalau hamba jenis tinggi itu artinya hambatannya mengecil. Hamba jenis itu kan pro ya. Kita tetap saja hamba jenis itu adalah rho, satuannya ohm meter. Sedangkan hambatan kawat R itu dihitung dengan rumus hamba jenis kawat kalikan panjang kawat dibagi luas penampang. Seperti itu. Luas penampangnya bisa kita buat perlingkaran tadi rho L per pi R kuadrat. Nah sekarang
Kalau rho-nya itu tinggi, kalau hambatan jenisnya itu tinggi, maka hambatan juga tinggi karena sebanding hambatan naik. Nah, sekarang kalau itu diganti dengan hambatan yang lebih tinggi tanpa mengubah jumlah lintasan, berarti hanya nggak taruh, efek fisik yang terjadi pada tegangan outputnya adalah, nah di sini akan diimbangi oleh jumlah lintasan. Jadi tegangan sebenarnya itu tidak berubah. Tegangan sebenarnya tetap selama trafo dianggap ideal dalam transfer flux. Nah, jadi di sini dikatakan trafo ideal, berarti jadwal yang A ini. Jadi nggak ada perubahan selama seperti ini. Kalau enggak, misalkan nggak ideal, ya jelas pengaruh karena hambatan tinggi. Efeknya itu apa? Efeknya arusnya dia turun, kan begitu. Arus turun, efeknya pada apa ya? Pada daya, pada efisiensi trafo. Tetapi di sini jantung ideal, berarti nggak ada perubahan. Ya, nomor 22, 23 sekarang. 23 itu juga tentang loop. Nah, ini kita dua loop persegi sepusat terbuat dari kawat konduktor berada pada bidang yang sama. Loop besar dialiri arus listrik arus searah yang nilainya terus meningkat secara linear dalam waktu. Apa yang terjadi pada loop kecil di dalamnya? Itu gambarnya adalah berarti ini gambarnya itu. Yes. Jadi ada kawat persegi dua seperti ini. Kalau saya rumuskan kita tak cari gambarnya ya biar dengan ini persegi sepusat, satunya kecil di dalamnya berarti ya di dalamnya. Misalkan seperti ini ya. Oke. Seperti itu maksudnya. Jadi ada dua kawat kecil dan besar dalam satu bidang datar. Pusatnya di sini, satu pusat. Kata-kata sepusat. Berada pada bidang yang sama. Oke. Loop besar dialiri arus yang searah, yang nilainya arus searah 1 jam ya. Bentar, searah menurutnya. Oh, searah 1 jam. Kita ambil seperti ini. Nah, ini arus pada kawat besar. Nah, ini. Katakanlah seperti itu. Kan. Nah, ini satu, logikanya seperti ini. Nah, kalau arus ini diubah terus, maka akan terjadi induksi, timbul arus induksi. Nah, bisa B, yang arahnya berlawanan. Itu arahnya akan berlawanan. Mengapa demikian? Mereka menginduksi sesuatu itu pasti berlawanan. Akan seperti ini. Ini arus induksinya. Jadi arus satu ini arus utama. Jadi antara kawat satu kawat itu tidak ada penghubungnya. Ini benar-benar udara, enggak ada penghubungnya. Maka kawat kecil yang semula tidak ada arusnya, tahu-tahu ada arusnya gara-gara di sini diubah. Catatannya kawat yang besar itu arusnya diubah.
Nih, nilainya terus meningkat. Artinya diubah nilainya. Linier. Berarti kalau misalkan awalnya nih, misalkan 0,1, lalu 0,2, 0,3 ampere gitu ya, dan seterusnya. Maka kalau ada perubahan secara linier dan itu singkat ya, atau dua ada perubahan, maka secara otomatis di sini akan ada arus muncul otomatis. Itu namanya induksi. Misalnya berubah terhadap waktu itu berubah secara teratur ya. Misalnya ini misal I satunya berubah 0,1 ampere, lalu 0,2 ampere. Rutin harus secara ini ya berarti sama, nggak boleh 0,1, 0, ini ada harus juga, tapi nanti tidak teratur 0,3 ampere. Mintanya linear sebagaimana yang soal sampaikan 0,4 ampere dan seterusnya. Berarti dari perubahan ini ke sini itu waktunya sangat singkat, misalnya 0,1 detik. Ini juga sama dari sini 0,1 detik. Itu namanya berubah secara linier. Ini juga sama. Ini juga 0,1 detik dan seterusnya linier. Maka kalau berubah seperti ini akan terjadi arus pada kawat kecil. Catatannya antara kawat besar dan kawat kecil tidak ada penghubung. Tidak ada penghubung. Karena tidak ada penghubung, tetapi arus pada kawat kecilnya itu menjadi arus menjadi kesetrum, berarti ada namanya induksi. Induksi itu cirinya tidak ada hubungan langsung yang terhubung oleh kabel. Harusnya berlawanan. Di jari yang 24. Anda bisa lihat di soal yang saya sadari nomor 24 itu nomor 24. Oke. Sebuah jaring-jaring rangkaian rumit dianalisis dengan hukum Kirchhoff. Kirchhoff ya. Jika jumlah persamaan independen yang didapat dari hukum satu, titik percabangan maksudnya, adalah N1, di mana ada jumlah titik, maka sisa persamaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh variabel arus cabang harus diperoleh dari maka sisa persamaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh variabel arus cabang harus diperoleh dari ya hukum graf kedua yang diterapkan pada loop-loop independen rangkaian. Maksudnya begini. Jadi kalau kita menggunakan hukum kedua pada satu loop satunya, maka kita harus menggunakan perlakuan yang sama, yaitu hukum kedua pada loop yang sebelah kiri atau sebelah kanannya atau bawahnya atau atasnya. Jadi harus menggunakan perlakuan yang sama. Apa itu? Ya hukum kedua Kirchhoff yang diterapkan pada loop independen rangkaian. Oke. Kalau hukum yang pertama itu kan sederhana. Yang pertama itu cuma gini aja. Jadi ini anggap ada hambatan, lalu ini bercabang banyak ini. Ada yang ke sana, ada yang ini sembarang ya. Ini untuk memetakan gambar saja seperti ini. Anggap ini arus utama yang nilainya misalkan 100 miliampere. Abaikan tanda hambatan itu. Setelah memasuki titik ini yang disebut dengan titik percabangan pada tanggal kurung.
titik percabangan, maksudnya seperti ini. Maka arusnya akan keluar, ada yang melalui sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Kalau masuknya segini, 100, maka keluarnya ini harus 100 juga ini. Logikanya begini, harus 100. Ini kan di awal-awal detik dinamis ini disampaikan pasti ya. Umpamanya di sini, ini 20. Ya kan? Lalu di sini kita sebut arus A. Ini arus B. Pertanyaannya berapakah jumlah arus A dan B? Tinggal sisanya. Misalnya begini. Berapakah jumlah ya? Ditanyakan jumlahnya. Jumlah IA dan IB. Kalau seperti ini, kita tidak perlu mencari IA IB satu-satu, langsung jumlahnya saja. Berarti pertanyaannya itu IA plus IB. Ya langsung. Konsepnya adalah jumlah arus yang masuk pada titik percabangan itu akan sama dengan jumlah dengan arus yang keluar. I in, I out. Yang masuk itu 100 miliampere, yang keluar ada 20. Ada IA ditambah IB. Pertanyaannya langsung ini kan, berarti 80 sama dengan IA plus I. Dan jawabannya itu. Jawabnya 80 miliampere. Kalau ditanyakan IA berapa I berapa, ya berarti harus tahu salah satunya. Ini hukum Kirchhoff yang pertama, jumlah arus pada percabangan. Kalau Kirchhoff yang kedua itu jumlah tegangan pada loop, itu sama dengan 0. Ini hukum Kirchhoff yang pertama. Kalau yang kedua, loop yang tadi kita bahas. Jadi ini menggunakan loop yang kedua yang diterapkan pada loop yang independen rangkaian. Berikutnya di nomor 25. Ini trafo ya. Kelima, sebuah transformator memiliki efisiensi sempurna 100%. Ini ideal, meskipun pada kenyataannya sulit terjadi. Ya. Alat trafo ideal ternyata efisiensi 100%. Kalau efisiensi 100%, itu mengarti gaya yang masuk atau P primer itu sama dengan gaya yang keluar. Tidak ada kerugian. Kita sebut sekunder. Pada kumparan primer mengalir arus 2 ampere. Nah, P itu kan seperti ini. PP kali IP akan sama dengan PS kalikan I. Oke, kita catat dulu. Di kumparan primer arusnya 2 ampere. Oke. Tegangan primer itu 110 volt. 110 volt. Kemudian jika daya output sekunder digunakan untuk menyalakan sebuah lampu perangkat elektronik yang berhambatan 55 ohm, berapakah tegangan operasi pada sekunder? Nah, dari sini berarti kita dapatkan PP-nya itu adalah 110 dikalikan 2. 202 kilo. Satunya ingat volt. Karena dia itu ideal, maka untuk rangkaian daya sekundernya itu sama dengan primernya. Berapa? 220 volt. Nah, pertanyaannya,
Jika hambatan pada sini sekunder itu 5 ohm, berapakah tegangan operasi yang sekunder ini? Nah, Nah, kita lihat pada hukum, ingat pada perubahan rumus hukum ohm menjadi daya. Bahannya ini amunisinya pertama, hukum ohm itu adalah V sama dengan I dikali R. Yang kedua, daya adalah tegangan dikali I. Ini digabungkan. Konsep ini kita gabungkan. Bagaimana kita mencari tegangan yang hanya mengandung dan hambatan. Maka kita akan mencari ini, menghitung penggantinya I. Maksudnya gimana sih? Perhatikan ya. Dari sini, kalau saya cari I, berarti kita dapat P per R. Dari sini, kalau saya masukkan nilai I, P dikalikan I-nya tak ganti dengan P dibagi R, maka saya akan mendapatkan persamaan seperti ini, yaitu V kali V dibagi dengan R. Nah, dari sini, kalau kepingin saya mendapatkan nilai R, ya berarti tegangan kuadrat dibagi dengan daya. Nah, udah pakai itu. Oke. Kalau ditanyakan P, berarti P dikali R, tapi dalam bentuk akar. Kenapa? Karena kuadrat. P kuadrat kan R kali P. Ya loh? Ya udah, berarti kita masukkan dayanya 220 volt. Hambatannya 55 ohm. Ya udah, akarnya ini berapa? 220 itu 4 kali ya. 4 kali 55. Dikalikan dengan 55. Jadi ini 4 kali 55. Oleh karena itu, mencari akarnya kita pisah. Akar 4 dikali akar 55 kuadrat. Ini kan kuadrat. Nah, akar 4 itu 2. Akar 55 kuadrat ya 55. Ini 2 ya. Ini tetap 55. 55 kali 2 berarti 100. 110 volt. Biayanya ada di A. Sampai di sini pertanyaan? Alfian, Nara, Rahel. Tidak. Oke, bentar ya. Pokoknya soal seperti ini. Saya punya soal seperti ini. Nah, ini lompat ke topik lain ya. Anggap ini nomor 26. Meskipun topiknya berbeda. Kita tambahkan tentang mekanika. Seorang konten kreator menggunakan drone untuk mengambil video sinematik.
Drone bermassa 1,2 kg bergerak vertikal ke atas. Grafik kecepatan V terhadap waktu dari drone tersebut dengan kesamaan V dalam T adalah 6T min 1,5 T kuadrat. Gaya angka total yang dihasilkan oleh baling-baling drone saat T keluar detik adalah gaya angka total. Nah, kita sekarang gaya itu kan coba kita tambah dulu ya, sama apa namanya konsepnya. Kalau sebuah drone, kapal seperti ini drone. Nah, ini dia punya berat. Kalau saja begini ya. Dia punya berat sebesar M kali G. Dan dia bergerak ke atas oleh karena gaya ini. Akibatnya, drone itu bergerak ke atas. Artinya gaya ini mengalahkan beratnya. Dia bergerak ke atas. Karena ini adalah resultan gaya antara gaya angkat dan melawan beratnya, berarti benda ini, drone ini bergerak dengan kecepatan A. Ini konsepnya. Jadi kita akan menggunakan hukum Newton kedua, yaitu total gaya yang bekerja pada benda menyebabkan benda itu masih bergerak, berarti punya percepatan. F-nya berarti F dikurangi berat. Mengapa bukan mg min F ya? Karena dia bergerak ke atas. Kalau dia jatuh berarti mg min F. Seperti ini, M dikalikan A. Nah, lalu target kita kan mencari gaya angkatnya. Berarti F itu sama dengan beratnya ditambah M dikalikan dengan A-nya itu. Atau dengan kata lain, kita bisa masukkan di sini massa drone dikalikan G ditambah percepatan. Nah, parameter yang belum kita dapatkan itu yang ini. Itu bagaimana mendapatkan H. Nah, data kecepatan inilah yang dipakai untuk mencari percepatan. Jadi, kalau ada kecepatan dalam persamaan T, percepatan itu dapat dihitung dengan menurunkan V, dV per dt. Mirip seperti kita tadi menurunkan flux magnetik, seperti itu. Namanya turunan ini dibaca turunan. Turunan pertama kecepatan adalah percepatan. Atau bisa dengan kata lain, percepatan didefinisikan merupakan turunan pertama dari kecepatan gitu. Percepatan gitu. Ya, apa ini guys? Nah, sekarang kita hitung turunannya. Nah, berarti kita hitung kayak tadi ya, satu-satu. Menghitungnya satu-satu. Satu-satu. A dalam T di soal adalah 6T min 1,5 kalikan T kuadrat. Nah, berarti kalau begitu kita bisa sampaikan di sini. Berarti yang begini adalah K-nya koefisien, yaitu pangkatnya Tn adalah 1. Kalau yang ini koefisiennya adalah 1,5. Pangkatnya itu 2. Oh, itu ini V ya kan? Nah, ini kan. Berarti kalau dV per dt kita butuh ini, maka rumusnya adalah N kali K tadi ya. Seperti N kali K, satu rumusnya. Jadi jangan sampai lupa caranya.
Misalnya, bisa contoh dulu ya, mengingatkan. P sama dengan K kali T pangkat N. Maka turunan dari P terhadap waktu itu merupakan percepatan. Dapat itu dengan N dikali dengan K sama kata tadi persis kali T pangkatnya kurang 1. Caranya begitu. Oleh karena itu, kalau di soal kita berarti untuk yang pertama ini sudut pertama K, N-nya 1, berarti 1 dikali K pangkat 1 kurang 1. Pangkatnya 1 kurang 1. Dikurangi N 2 dikali K 1,5 dikali T pangkatnya 2 kurang 1. Teruskan, ini adalah dV per dt. 6 kali 1 berarti 6. T pangkat 1 minus 1, 0. Kurang 2 kali 1,5 berarti 3 kali T pangkat 1. Nah, hasil akhirnya adalah dV per dt sama dengan 6 kali 1 itu 6. T pangkat 1 ya, dikurang 3T. Ini berlangsung, lihat, saat T-nya 2 detik. Saat T-nya 2 sekon. Oke, kita masukkan T-nya 2 sekon gitu. Jadi saat T-nya itu 2 detik, berarti dV per dt sama dengan 6 dikurang 3 dikali dengan 2. dV per dt sama dengan 0. Oke. Nah, oleh karena itu, kita katakan percepatannya itu 0. Loh Pak, percepatan 0 kok bergerak? Berarti pesawatnya bergerak dengan kecepatan konstan. Bergerak, apa drone-nya? Bergerak dengan kecepatan konstan. Kecepatan tetap. Jadi percepatan 0 itu ada 2, bisa diam, bisa bergerak dengan kecepatan tetap. Karena di sini itu hanya 0, berarti kecepatan tetap ya. Ini udah berarti F-nya sama dengan 1,2 dikali I-nya 10 ditambah kecepatannya 0. F totalnya berarti 12 Newton. Seperti itu. Soalnya terus ada lagi yang menarik ya. Misalnya, bentar. Nah ini kalau ini, nah, satu lagi soal oke, misalkan ini soal tambah lagi. Seorang barista menyeduh kopi menggunakan metode pour over. Ia mencampur 150 gram air bersuhu 95 derajat Celcius dengan 50 gram es bersuhu minus 10 derajat Celcius di dalam wadah yang dianggap tidak menyerap kalor. Berarti enak ini, tempatnya tidak diperhitungkan. Jika kalor jenis air 1, kalau jenis es sekian, dan kalor es sekian, maka suhu air campuran. Campuran suhu airnya itu dimisalkan di atas 0 ya. Jangan memisalkan suhu campurannya itu pas 0. Nanti pertama sudah ketemu langsung dan itu belum tentu terjadi.
Jadi berarti ini S-nya suhunya negatif. Biasakan kita ingat grafiknya. Grafik sederhana saja gambarnya. Berarti grafiknya itu kita buat begini aja. Nah, misalkan di sini ada S yang suhunya negatif, min 10. Lalu es ini kalau dipanaskan, pasti suhunya naik dulu ya. Naik dulu, suhunya naik dulu. Ini anggap saja adalah Q1. Suhunya naik menuju ke 0, masih berupa es. Ini masih berupa es, tapi sudah 0, sudah lebih panas. Karena es tidak akan melebur kalau suhunya belum 0. Setelah ini baru esnya melebur. Tentu saja akan menjadi air. Ini sudah berubah wujud jadi air. Tapi airnya masih dingin, 0 derajat Celcius itu. Ketika air dipanaskan, ya suhunya naik. Ya, naik. Sampai mendidih. Ya, kita tidak tahu. Jadi, katakanlah di sini sesuai soalnya sampai masih air tapi sangat panas, 95 derajat, hampir mendidih. Nah, pada kondisi soal ini, itu ada air pada suhu 95 dicampur dengan es. Berarti nanti esnya itu naik suhu terus melebur. Seperti ini, melebur. Ini adalah Q2. Lalu naik lagi, katakanlah menuju di titik ini. Berarti ini naik lagi suhunya, ini disebut sebagai Q3. Nah, airnya turun menuju titik ini sebagai Q4. Nah, suhu di sini itu kita sebut sebagai T. Berapa suhu di sini? Berapa Celcius? Seperti itu. Berarti es itu mengalami 3 perubahan penyerapan. Pertama, menyerap kalor untuk menaikkan suhunya, menyerap panas untuk melebur, dan menyerap panas untuk menaikkan jadi air untuk menjadi T. Dengan air yang menerima hanya satu proses, dia hanya turun saja. Tentu saja kita akan ingat konsep ini adalah konsep asas Black ya. Jadi kalor yang dilepas tentu saja dilepas oleh air yang panas. Yang dilepas itu akan sama dengan kalor yang diserap. Yang menyerap itu ada tiga proses. Yang melepas itu hanya Q4. Yang menyerap Q1, yaitu es suhunya naik, Q2 esnya melebur. Sampai. Bentar ya. Saya telepon. Halo. Halo. Ya. 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 Oke. Saya menangkan kali ini. Oke. Untuk yang air, satu saja di sini massa air. Ini massa air panas. Lalu kalau jenis air, lalu delta T air. Yang Q1 berarti massa es. Kalau jenis es, perubahan suhu es. Lalu yang kedua melebur berarti masanya massa es, tapi dia melebur. Yang kedua ini es sudah jadi air, berarti massa tetap massa es, tetapi kalau jenisnya sudah pakai air, kalau sudah jadi air ya, suhunya naik. Kita sebut absen kita ya, dibedakan saja biar tahu ini air. Ini juga air tapi absen. Nah, untuk air, massa air MA itu 150
gram. Kalau jenis air itu 1 kalori per gram Celcius. Lalu ada massa es. Esnya itu 50 gram. Lalu kalau jenis es itu setengah, 0,5. Satuannya kalori per gram Celcius. Terus ada kalor lebur es, L gitu saja, yaitu 80. Satuannya kalori per gram. Oke, kita masukkan sini. Massa esnya 150. Massa airnya gram. Kalau jenis air ini airnya berarti 1. Perubahannya dari 95 menjadi T. 95 min T. Bagaimana tahunya? Kita bisa lihat grafik barusan tadi ya. Yang ini. Ini. Semula 95, sekarang turun menjadi 9. Kita yang kita tentukan selisihnya. Turunnya berapa? Jadi caranya 95 dikurangi T. Gitu kan? Sama dengan massa es, berarti 50 gram. 50 gram. Kalau jenis es ingat itu setengah. Perubahan suhu esnya dari min 10 menuju 0, maka 10. Min 10. Nih. Dari min 10 menuju ke 0, maka ditambah 10 kan. Delta TS-nya itu 10. Gampang ya. Kemudian massa esnya tulis ulang berarti 50 gram lagi. Leburnya es 80 sudah ada di soal. Massa esnya tetap 50 gram. Ingat di sini es sudah jadi air, maka pakai kalori jenis air. Suhunya naik, awalnya 0. Karena di sini kan 0 nih, 0 naik menuju T. Maka delta T-nya sebesar T. T min 0 di sini. T min 0. Atau sebesar T. Dari situ kita bisa membagi setiap bagian itu 50. Bagi 50, ini dapatnya 3. Bagi 50, ini habis. Bagi 50, ini habis. Ini habis. Nah, enak kan? Tinggal 3, ingat. 3 kali 5. 3 dikali 95. Min 3 dikalikan dengan T. Ini setengah kalikan dengan 10 berarti 5. Ditambah 80. Ditambah 50 habis tinggal 1 kalikan T berarti tinggal T. Sudah. Kita teruskan. Ini berarti 27 tambah 1 berarti 285 dikurang 80. Sebelah kanan, kurang lagi ya. Kurang lagi 5 ini. Kurang dengan 5. Sebelah kanan berarti T ditambah dengan 3T. Ingat, ini 85 dikurangkan ke kiri. Berarti 200. 200 kan? Sama dengan 1 tambah 3 berarti 4T. Maka T yang terjadi adalah 200 dibagi dengan 4. Yaitu 50 derajat Celcius. Itu suhu campurannya. Kalau di soalnya itu ada di ada. Sampai di sini pertanyaan teman-teman dari soal tambahan ini. Mbak Hel, Nara, Alfian. Tidak ada, Pak. Ya, oke, semoga pembahasannya bisa dicerna dengan baik. Hitungan seperti ini itu seringkali salah, bukan karena nggak bisa, tapi salah masukkan, salah ngitungnya itu ada. Terima kasih banyak untuk waktunya malam ini. Tetap semangat bagi yang menempuh ujian akhir tahun atau ujian semester 2. Selamat berjuang, lakukan yang terbaik. Kita ketemu lagi di hari Jumat ya. Tetap semangat, thank you, dan selamat belajar. Terima kasih.